Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk modul yang kelima, yaitu Y Handling Request. Request direpresentasikan dalam bentuk objek Y, web request, yang mana di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan cara memanggil metode YWebRequestGet ataupun YWebRequestPost yang akan mengembalikan nilai get ataupun nilai post. Perbedaan get atau post adalah di dalam get, ketika kita melempar data pada action, maka datanya akan tertulis di dalam URL, sehingga browser akan menyimpan cache dari browser kita. Kemudian post datanya tidak tertulis di dalam URL, sehingga menjadikan post lebih aman jika dibandingkan dengan get. Selanjutnya, kita dapat melihat HTTP yang digunakan oleh request melalui fungsi seperti YAPP-request, isAjax, isGet, dan juga isPost. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti YWebRequestHeaders. Contohnya seperti ini. Kita juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname dan juga user IP. Selanjutnya, request URLs. Kita dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contohnya untuk host info, kita dapat melihat host info tersebut dari URL. Selanjutnya, response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek YWebResponse akan dibuat dan dikirimkan oleh pengguna ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan juga body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP headers dapat dilakukan dengan memanipulasi properti YWebResponse headers. Contohnya, YAPP-response-headers add pragma no change, header set pragma no change. Pada kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respons. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Kemudian session dan juga cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global $session dan juga $cookies. Pada Y, session dan juga cookies dikelola dalam sebuah objek atau kelas yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui Y.2 $app session. Untuk cookie dapat diakses melalui Y.app request cookie dan juga Y.2 $app response cookie. Selanjutnya, kita akan mencoba latihan. Di sini kita akan membuat tabel statik di database yang memiliki kolom seperti berikut. Kita buka dulu localhost kita. Kita buat tabel statik. Di dalamnya terdapat berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini terdapat ID, access time, kemudian user IP, user host, path info, dan juga query string. Ini int, di sininya date time. Ini date time.
kemudian varchar 20, 50, 50. Varchar. Sini intinya 11. User IP-nya 20. Kemudian jika sudah kita kirim, kita simpan. Kita sudah buat tabel statik. Selanjutnya, setelah kita buat tabel statik, kita buat model di aplikasi Anda untuk tabel statik. Di aplikasi kita masuk ke G. Kita masuk ke G, kemudian kita ke model generator. Di sini kita masukkan tabel name yang telah kita buat di localhost tadi. Sini static. Di sininya saya akan rubah menjadi karena supaya di dalam backend juga supaya di backend juga bisa diakses di dalam backend juga. Makanya saya membuat common models. Kemudian kita preview. Nah, jika sudah kita generate. Kita sudah membuat model, kemudian soal selanjutnya kita tambahkan proses untuk mencatat informasi, waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, path info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root item index dan juga item view dari aplikasi Anda. Di sini kita masuk ke folder MyMart. Kita pilih front end, kemudian controllers, ke item. Di dalam masuk ke action index dan juga view di bawahnya sini. Kita di comment dulu config common models. Nah, di sini static sudah ada. Saya buka namespace-nya kita tambahkan ke dalam item controller. Di sini kita tambahkan common models statistic.
Selanjutnya kita lakukan perubahan di sini. Kita tambahkan private action, tambahkan private function action record, kemudian dollar barang. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tambahkan dollar stat sama dengan new statistic koma. Setelah itu kita stats access time sama dengan date nya YM I kemudian S titik koma, selanjutnya dollar STHTS user underscore IP di sini sama dengan barang. Untuk user IP kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia user IP barang dollar barang user IP. Dollar barang user IP titik koma, kemudian dollar stats user IP, kemudian ada user host sama dengan dollar barang. Untuk user host itu tulisannya adalah host info. Habis user host, kemudian pet info. Sama dengan dollar barang. Untuk pet info tulisannya adalah pet info. Kemudian habis pet info adalah query string dollar STRTS query underscore string barang query string koma 1 2 3 4 5 6.
dollar titik koma. Jika sudah, kita simpan, kemudian kita coba. Oh, ini error di sini. Oh, ini titik. Oh, titik. Dan kita simpan. Masih error. Simpan. Ya. Jika sudah, kita coba untuk panggil. Caranya adalah kita masuk ke localhost /mymap and enter. Apakah ada yang error? Item controller action record private status 69 titik koma. Di sini 69 offset. Oh, sini error. Kita kasih, kita simpan. Jika sudah, kita panggil lagi di sini. Nah, sudah bisa. Kita coba lihat. Untuk melihat, kita ke MyMart, ke localhost MyMart, kita buka statistik. Belum ada ya. Coba kita view. Kita lihat di sini. Kenapa ya? Masuk karena di sininya nggak mau masuk. Oh, di sininya pakai huruf besar ya. Statistik, kita simpan. Common model statistik. Coba kita reload lagi. Di sini misal. Terus apakah bisa ya? Oh, atau date-nya nih salah penulisannya. Ini satu kita simpan. Di sini kita tambahkan action lagi. Misalnya dollar this action record action record dalam kurung Y2 dollar app request titik koma. Simpan. Kita tambahkan juga di dalam action index. Di sini kita simpan. Selanjutnya kita coba untuk memanggil. Apakah sudah bisa? Kita
syntax error unexpected action 39. This action is expected action. Di sini ya nggak perlu action. Kita simpan, kita coba panggil common model statistic not found. Kelasnya app, bukan app. Salah, kita simpan. Kemudian kita coba lihat kemudian di localhost apakah. Di sini, di dalam localhost maka sudah terdapat ID access time yang digunakan, waktu yang digunakan untuk mengakses, kemudian user IP-nya, user host-nya, path info-nya, dan juga query string. Maka sekian dan terima kasih untuk video kali ini.